Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas 6B, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas materi yang terdapat pada kelas 4 semester 1, yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Dan materi pokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem, yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemerintahan, yang ketiga, apa definisi dari desa dan kecamatan, dan selanjutnya, bagaimana sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan pada kecamatan. Apa itu sistem? Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Pertama, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan desa. Apa yang dimaksud dengan desa? Desa yaitu merupakan suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah, yang mana dalam mata pencariannya yaitu terdapat di bidang agraris, contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di desa memiliki bangunan tempat tinggal yang terpencar-pencar. Di desa, penduduknya memiliki hubungan sosial yang sangat tinggi, serta bersifat homogen. Sedangkan sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat desa. Berikut ciri-ciri dari pemerintahan desa. Yang pertama, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Yang kedua, kepala desa dipilih oleh masyarakat desa atau melalui pilkades. Yang ketiga, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yang pertama, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Yang selanjutnya, urusan pemerintahan menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturan kepala desa. Dan yang terakhir yaitu tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam pemerintah. Yang pertama yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran dalam pejabat pemerintah desa maupun dalam pejabat pemerintahan kecamatan harus memiliki sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya, sehingga membentuk masyarakat yang baik. Yang selanjutnya yaitu nilai demokratis. Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus diwujudkan. Contohnya,
dalam pemilihan kepala desa. Dan yang terakhir yaitu nilai tanggung jawab. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang. Berikut norma-norma yang terdapat dalam pemerintah. Yang pertama, norma agama. Dalam pemerintah, tugasnya tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu norma susila. Dalam tujuan norma kesusilaan ini, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan harus memelihara ketentraman dan kedamaian di wilayahnya. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Tujuan dari norma hukum ini yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintahan desa maupun kecamatan harus turut membina ketertiban di wilayahnya. Berikut pembagian dalam lembaga-lembaga pemerintahan desa. Yang pertama yaitu kepala desa. Tujuan dan tanggung jawab kepala desa adalah sebagai berikut. 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Membina kehidupan masyarakat desa. Ketiga, membina perekonomian desa. Keempat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dan yang terakhir, mendamaikan perselisihan masyarakat desa. Yang kedua yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dianggap sebagai parlemennya desa. Selain lembaga pemerintahan desa di atas, penyelenggaraan pemerintahan desa juga didukung adanya beberapa lembaga lain, yaitu yang pertama, lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa yang salah satunya fungsi lembaga kemusyawaratan adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu rukun warga atau RW. Rukun warga adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah dusun. Rukun warga ini tidak termasuk pembagian wilayah administrasi pemerintah. Sebuah rukun warga terdiri atas sejumlah rukun tetangga atau RT. Dan yang terakhir yaitu rukun tetangga atau RT. Rukun tetangga adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah rukun warga atau RW. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan. Sejumlah rukun tetangga terdiri atas sejumlah rumah atau per kepala keluarga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan kecamatan. Pertama yaitu kecamatan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan kecamatan. Dalam sistem pemerintahan kecamatan ini, wilayah bagian dari kabupaten atau kota yang membawahi kelurahan atau desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Sebagai tugasnya, camat memperoleh perlimpahan sebagai wewenang dari bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. Berikut ciri-ciri yang terdapat dalam pemerintahan kecamatan. Yang pertama, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Yang kedua, dipilih oleh pemerintah daerah atau kabupaten. Yang ketiga, dalam pelaksanaan tugas, camat memperoleh perlimpahan sebagai wewenang dari bupati atau wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. Di dalam pemerintahan kecamatan, terdapat beberapa lembaga-lembaga, yaitu yang pertama, camat. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Tugas dan fungsi dari camat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota sesuai karakteristik wilayah kabupaten daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sekretaris kecamatan. Sekretaris kecamatan ini mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, tata laksana, perencanaan program, dan pengawasan. Dan yang ketiga yaitu seksi-seksi. Seksi-seksi memiliki kedudukan di bawah sekretaris kecamatan. Seksi tersebut meliputi seksi pemerintahan, seksi ketentraman, dan seksi lainnya yang sesuai dengan karakteristik kecamatan. Dan berikut akan dijelaskan instansi dalam pemerintahan kecamatan. Yang pertama, kepolisian sektor atau polsek. Polsek dipimpin oleh Kapolsek atau Kepala Kepolisian Sektor. Tugas polsek memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan. Yang kedua, Komando Rayon Militer atau Koramil. Koramil dipimpin oleh Danramil atau Komandan Rayon Militer. Tugas Koramil adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial yang meliputi pembinaan geografis, demografis, dan kondisi sosial. Yang ketiga, Kantor Urusan Agama atau KUA. KUA dipimpin oleh Kepala Urusan Agama. Tugas KUA yaitu mengurus masalah keagamaan penduduk wilayah kecamatan. Dan selanjutnya, Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tugasnya yaitu mengurus penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan mengembangkan kebudayaan di wilayah kecamatan. Selanjutnya, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas. Di dalam Puskesmas, terdapat beberapa orang dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka bertugas memberikan pelayanan kesehatan penduduk kecamatan. Dan yang terakhir yaitu Kantor Pos Pembantu. Kantor Pos Pembantu melayani pengiriman surat-surat dan uang. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran uang pensiun para pensiunan yang tinggal di wilayah kecamatan.